Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi Tadris Bahasa Inggris, kelompok 3, semester 3. Ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Kamsinda Wardani. Di video ini kami akan membahas tentang perkembangan. Adapun anggota dari kelompok kami yang terdiri dari 2 orang, yang masing-masing dari kami saling bekerja sama dan berkontribusi aktif untuk menyelesaikan tugas mata kuliah ini. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Siti Nurlinda Haryani dengan NIM 2323230018. Dan saya, Nadia Yunalisa dengan NIM 2323230002. Selamat menyaksikan video kami. Cekidot! Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu perkembangan fisik. Maksudnya perkembangan fisik itu adalah perkembangan, pertumbuhan atau perkembangan yang mencakup tinggi badan, berat badan, perkembangan otak, dan bentuk-bentuk tubuh. Yang pertama ialah masa embrionik. Masa embrionik ini ialah pada fase ini, pertumbuhan dan perkembangannya dimulai dari masa kehamilan hingga masa-masa melahirkan. Contohnya itu terdapat pada video berikut ini. Contohnya ialah tahapan perkembangan janin, yang dimana janin tersebut mengalami proses perubahan dan perkembangan di setiap bulannya, seperti yang dapat kita lihat dari video berikut ini. Yang kedua, masa embrionik. Pada fase ini, pertumbuhan dan perkembangannya terjadi setelah melahirkan. Pada tahapan ini, bayi sudah bisa bernapas dengan sendiri. Contohnya ialah seperti tahapan proses perkembangan bayi 0-6 bulan yang mengalami proses perkembangan dan perubahan di setiap bulannya. Yang ketiga yaitu masa kanak-kanak. Perkembangan pada fase kanak-kanak akan mulai berkembang secara emosional serta sosialnya. Biasanya pada peningkatan yang secara aktif pada keterampilan fisik seperti motorik kasar dan motorik halus, sehingga terjadi pertumbuhan yang lebih cepat dari biasanya. Seperti yang terdapat di video ini, anak-anak yang sedang mengalami proses pertumbuhannya. Yang keempat yaitu masa remaja. Pada saat remaja, di mana manusia sudah mulai mengalami pubertas dan perkembangan organ-organ reproduksi. Perubahan fisik pada laki-laki dan perempuan juga semakin terlihat. Fase remaja biasanya disebut juga dengan pubertas, di mana perubahan fisik yang sangat cepat, misalnya berat badan dan tinggi badan yang bertambah, mimpi basah atau menstruasi, hingga perubahan pada suara. Seperti yang dapat kita lihat dari contoh video berikut ini. Pada fase ini, anak-anak remaja tidak hanya mengalami perubahan fisik, tapi juga mengalami perubahan psikis, seperti perubahan emosi, seperti mudah menangis, cemas, frustasi, dan tertawa. Dan selanjutnya yaitu masa dewasa dan masa tua atau masa lansia. Masa dewasa pada fase ini mulai ditandai dengan berhentinya pertumbuhan fisik pada manusia. Masa dewasa sudah tidak bisa bertambah tinggi, namun masih bisa bertambah berat badan. Organ-organ tubuh juga mengalami peningkatan kemampuan serta kematangan. Kematangan berpikir dan kematangan mental juga mengalami peningkatan yang lebih jauh dibanding pada masa remaja. Dan yang terakhir yaitu masa tua. Pada masa tua, organ-organ tubuh akan mengalami penurunan secara fisiologis, berbeda dengan masa dewasa, di mana pertumbuhan akan berhenti. Hal tersebut karena adanya penurunan, maka fungsi organ tubuh mulai tidak bekerja secara maksimal sampai mengalami kematian. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Yang pertama, faktor keturunan. Nah, di sini kita tidak bisa mengklaim bahwa tinggi atau pendeknya seorang anak itu dari faktor keturunan. Melainkan, faktor keturunan yang dimaksud di sini adalah bentuk fisik, mata atau hidung dan lain sebagainya. Kemudian jenis kelamin. Nah, anak laki-laki ini cenderung lebih kuat fisiknya dibandingkan dengan anak perempuan. Nah, kemudian faktor
lebih sering mendapatkan gizi yang baik dibandingkan dengan anak-anak yang dari ekonomi rendah. Nah, anak-anak dari ekonomi yang tinggi atau sederhana ini, dia akan mendapatkan gizi yang baik dan fisiknya juga lebih kuat dan sehat dibandingkan dengan anak-anak dari ekonomi yang rendah. Itu kan biasanya mendapatkan gizi yang kurang baik. Kemudian permasalahan perkembangan fisik. Yang pertama adalah masalah motorik. Masalah motorik terbagi menjadi dua, yakni motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar merupakan keterampilan menggerakkan tubuh secara harmonis, dan motorik halus dapat diartikan sebagai keterampilan dalam mengkoordinasi otot-otot halus. Contohnya seperti video ini, yang seorang anak sudah mengembangkan motorik kasar dan motorik halusnya yang bisa membuat mereka berlatih untuk menulis, menggunting, dan lain sebagainya. Kemudian masalah penglihatan. Apabila indera penglihatan pada anak mengalami gangguan, maka pertumbuhan anak akan terhambat. Melalui indera penglihatan, anak dapat membedakan warna dan bentuk yang akan menunjang perkembangan kognitifnya. Gangguan penglihatan juga dapat mempengaruhi gangguan ingatannya. Baik, sekian video penjelasan tentang perkembangan fisik dari kami, dan semoga video kami bisa bermanfaat dan memberikan pembelajaran untuk kalian semua. Saya Siti Linda Haryani Dan saya Nadia Nisa. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.